Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diangkat menjadi nabi rasul, terputus wahyu. Terputus wahyu. Yang disebut dengan zaman fatrah. Terputus wahyu. Jadi beliau dapat wahyu di Gua Hira dengan surat Al-Alaq dari mulai ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian setelah itu terputus wahyu. Saya bacakan bagaimana cerita terputusnya wahyu. Yaitu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan wa fatara al-wahyu, dan wahyu terputus. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Fima balagana huznan, yaitu kabar yang kepada kita, sampai kepada kita, yaitu dengan kesedihan yang sangat sedih. Ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Beliau setiap pagi keluar agar beliau melemparkan diri dari puncak gunung ke bawah karena terputus wahyu. Fakullama awfa budurati jabal likay yulqi nafsahu tubdi lahu Jibril alaihi salam. Ketika beliau ingin melemparkan diri beliau dari puncak gunung, maka keluar Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lah, Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Rasulullah sebenarnya. Fayaskunu dzalika ja'shuh. Maka dengan datangnya Jibril tersebut, hati kembali tenang. Wa tuqirru nafsu alaihi salatu wassalam, dan jiwa beliau menjadi tetap sallallahu alaihi wasallam. Fayarji', lalu beliau pulang. Fa idza talat alaihi wa fatara al-wahyu ghada limithli dzalik. Kalau belum datang juga wahyu, waktu semakin menjauh, belum datang juga wahyu, maka beliau melakukan seperti itu. Fa idza awfa bi dzarwati jabal tubdi lahu Jibril alaihi salam faqala lahu mithla dzalik. Kalau sudah sampai ke puncak gunung, maka Jibril datang. Nah, itu terus. Ya, bahkan disebutkan bahwa wahyu tersebut terputus hampir selama 2,5 tahun. Subhanallah. Lama. Ya. Beliau takut bahwasanya yang datang kepada beliau itu bukan Jibril, tetapi syaitan. Beliau takut itu. Itu yang di dalam benak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada riwayat lain tentang terputusnya wahyu. Hadis riwayat Bukhari. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita tentang putusnya wahyu. Bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berjalan, aku dengar suara dari langit. Lalu aku pun mengangkat kepalaku. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard fara'ibtu minhu. Ternyata ketika aku menengadahkan pandanganku ke atas, aku melihat malaikat yang mendatangiku tatkala di Gua Hira sedang duduk di atas kursi yang kursi tersebut antara langit dan bumi. Besar. Jibril alaihi salam. Fara'ibtu minhu, aku pun takut. Faraja'tu, lalu aku pulang. Faqultu zammiluni. Aku pun pulang, kemudian aku berkata kepada istriku Khadijah, selimuti aku. Fa anzalallahu ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Maka Allah pun turunkan ayat. Nah, ini adalah wahyu yang kedua. Wahai orang yang sedang berselimut, qum fa anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Qum fa anzir wa thiyabaka ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah
besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan jauhkanlah dari dan keburukan jauhkanlah. Maka akhirnya setelah itu turunlah wahyu terus. Ini yang disebut dengan terputusnya wahyu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, terputus wahyu selama 2 tahun setengah. Ya, selama 2 tahun setengah. Dan wahyu yang kedua yang beliau dapati, dan itu wahyu yang menunjukkan bahwa beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu surat Al-Muddatsir. Makanya para ulama mengatakan bahwa nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Artinya beliau diberikan wahyu untuk menjadi nabi dengan surat Iqra Al-Alaq, dan diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Nah, begitu. Ya, diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Ini para ikhwah. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran. Kenapa sebelum beliau diangkat menjadi Rasul terputus wahyu? Pelajaran yang pertama yaitu agar hilang rasa takut, rasa khawatir. Sehingga dengan hilang rasa takut dan rasa khawatir, malah beliau berharap agar dapat wahyu lagi. Nah, itu dia. Itu faedahnya terputusnya wahyu. Sehingga hilang rasa takut, rasa khawatir dari hati. Yang dengan hilangnya rasa takut dan rasa khawatir tersebut, akhirnya apa? Mengharap agar datang wahyu. Dan itu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari terputusnya wahyu sampai datangnya surat Al-Muddatsir, yaitu menunjukkan bahwa wahyu khusus milik Allah. Kapan Allah ingin turunkan, Allah turunkan. Kapan Allah tidak ingin turunkan, Allah tidak turunkan. Menunjukkan bahwa wahyu khusus milik Allah, dari Allah semata, tiada sekutu baginya. Pelajaran yang ketiga dari terputusnya wahyu sampai beliau mendapatkan surat Al-Muddatsir, diangkatnya beliau menjadi Rasul, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Tapi tambahan sebagai antum catat, itu yang ketiga, betul? Diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Keempat, yaitu bahwa menggapai sesuatu harus melalui tahapan-tahapan. Menggapai sesuatu harus melalui tadarruj, bertahap, tidak langsung. Ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beliau dapatkan apa? Yaitu beliau disukakan untuk berkholwat, menyendiri di Gua Hira. Kemudian setelah itu dimimpikan kepada beliau mimpi-mimpi yang baik. Kemudian setelah itu diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Ini namanya apa? Bertahap. Ya, untuk menggapai sesuatu harus bertahap, tidak bisa ekspres, langsung instan. Ya, belajar bahasa Arab, mengalih juga sekalinya belajar bahasa Arab lah. Malam Sabtu, malam Senin,
limbah berkurang muridnya. Bujur kata. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan, begitu juga dalam berdakwah bertahap. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa in fa'alu dzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi yawmin wa laylah. Fa in fa'alu dzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Wahai Mu'adz, kalau seandainya kamu pergi ke negeri Yaman, kamu akan berdakwah kepada kaum ahlu kitab, kaum Nasrani, Yahudi. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan syahadat. Setelah itu sholat, setelah itu zakat. Maka seperti itulah kita ketika ingin berdakwah, terutama kepada para kerabat kita, istri, anak-anak. Saya yakin Pak, orang yang hadir di sini tidak semuanya sudah mengenal sunnah, kemudian suka terhadap sunnah. Ya, senang kalau pergi ke masjid, kalau pulang ke rumah hatinya risah, gelisah. Kenapa? Mendapati istri belum ngaji. Ya. Kalau ada tamu bertamu ke rumahnya tidak mau. Kenapa? Karena istrinya belum jilbaban. Istrinya belum ngaji. Istrinya belum mengenal lebih dalam tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu. Kadang sedih ketika pulang ke rumah. Kenapa? Karena anak-anaknya, karena orang tuanya dan semisal. Nah, ini yang seperti ini harus dengan tadarruj, bertahap. Ya, lihat Al-Qur'an ketika mengharamkan khamar bertahap. Pertama kali disebutkan bahwasanya khamar itu jangan mendekati salat, mendekati masjid dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati masjid yang didirikan salat di dalamnya dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kemudian setelah itu turun ayat yang selanjutnya yang menunjukkan bahwa di dalam khamar ada manfaat tetapi buruknya lebih banyak. Ayat selanjutnya turun yang menunjukkan benar-benar pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ini yang ketiga, sesudah menyatakan jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, kemudian menyatakan bahwa khamar kebaikan ada tetapi buruknya lebih banyak. Yang ketiga benar-benar dilarang. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, meletakkan sesaji adalah rijsun, perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan ingin memasukkan kepada diri kalian permusuhan, pertengkaran, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian mau berhenti? Tadarruj, bertahap. Ya. Dalam belajar juga gitu, Pak, bertahap. Enggak bisa langsung pintar. Ya, enggak bisa langsung jadi Syekhul Islam. Sekali dua kali ikut kajian langsung Syekhul Islam. Fatwa sana, fatwa sini, enggak bisa. Harus belajar banyak. Ya, duduk dengan ustadz, dengan kiai lama, enggak sehari dua hari. Lama, bertahun-tahun. Ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat, baru bisa setelah itu mengajar. Jadi ini pelajaran penting, yaitu bertahap dalam berdakwah, bertahap dalam beramal saleh, bertahap dalam meninggalkan maksiat, bertahap. Betul nggak bertahap dalam meninggalkan maksiat? Nggak bisa. Harus tinggalkan. Ya,
Adapun dalam beramal saleh maka bertahap. Bertahap dalam artian kerjakan semampunya, kerjakan sampai menggapai yang paling utama. Adapun maksiat nggak boleh bertahap. Kenapa? Karena maksiat cuma meninggalkan. Ya nggak boleh. Misalkan tinggalkanlah maksiat semampumu, nggak ada itu. Yang ada adalah bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Adapun meninggalkan maksiat tidak boleh semampunya. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat cuma meninggalkan. Demikian. Pelajaran selanjutnya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu harus berdakwah. Setelah mendapatkan ilmu diamalkan, kemudian berdakwah. Harus berdakwah setelah mendapatkan ilmu dan diamalkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudaththir tadi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun, maka berikan peringatan. Ya, bangun dan berikanlah peringatan. Dan ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi untuk umatnya juga. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tertib dan tahapan wahyu yang beliau dapati. Ada 5 tahapan tertib dan tahapan wahyu yang Nabi Muhammad SAW dapati. Pertama, tersebar di tengah umat-umat selain umat Islam bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di zaman ini. Jadi sudah ada isu itu, Pak. Nah, isu itu yang mengadakan adalah takdir Allah. Isu bahwa akan ada nabi akan keluar sebentar lagi, ya. Kemudian setiap umat yang mempunyai kitab, mereka mengetahui akan ada keluar nabi. Ini yang pertama tahapan. Tahapan yang kedua yaitu disukakan kepada beliau berkhulwat, menyendiri. Tahapan yang ketiga, dimimpikan kepada beliau mimpi yang baik-baik selama 6 bulan. Mimpi terus setiap hari, setiap malam mimpi baik. Ya. Selama 6 bulan. Tahapan yang keempat yaitu diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian tahapan yang kelima yaitu turunnya wahyu untuk menjadi seorang rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa bedanya antara nabi dan rasul? Khilaf di antara ulama perbedaannya. Ada pendapat yang mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa seorang nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Sedangkan seorang rasul diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Pendapat yang kedua, bahwa seorang nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diutus kepada kaumnya yang tidak menyelisihinya. Ini pendapat kedua. Seorang lelaki yang diutus, yang diberikan wahyu oleh Allah, diutus menjadi nabi kepada kaumnya yang tidak menyelisihinya. Ini menunjukkan berarti kalau rasul laki-laki yang diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya yang apa? Menyelisihinya.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah seorang yang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaum yang tidak menyelisihinya. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua berarti. Sedangkan Rasul adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada kaum yang menyelisihinya. Wallahu a'lam.